Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, di hari Rabu mendekati Ramadan ya. Kurang berapa hari ini? 10 hari ya. 10 hari ya. Kita dekat Ramadan. Kita masih sempat mengaji tafsir. Kita melanjutkan tafsir yang kemarin, yakni An-Naba. Kemarin kita sudah bahas tentang kenikmatan yang Allah berikan di dunia, baik di bumi dan di langit. Selama kita hidup di dunia, kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan banyak kenikmatan itu yang tidak kita syukuri ya, tidak kita syukuri, kita nikmati, kita abaikan kenikmatan tersebut. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam surat An-Naba, mengingatkan kembali bahwasanya nikmat itu harus kita syukur, kita nikmati. Ya. Ayat selanjutnya yakni pembahasan tentang inti daripada An-Naba tersebut. Inti daripada the good news ya. Berita besarnya itu ya ini di ayat keempat ini. Empat ayat ini. Ayat 17, 18, 19, 20. Apa bunyinya? Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat sahaba. Baik, kita lanjut saja kepada pembahasan ayat pertama, yakni inna yaumal fasli kana miqata. Inna sungguhnya yaumal fasli hari ketetapan, kana miqata yang sudah ditetapkan, hari keputusan yang sudah ditetapkan. Ini sudah berita besar. Allah mengulangi lagi, Allah menekankan kembali dengan kata inna. Sudah besar, sudah benar-benar tetap, masih ditekankan dengan kata inna. Apa fungsinya? Taukid ya, menguatkan. Inna sungguh. Kalau mungkin teman-teman ingin meyakinkan kepada orang, pasti diulangi dengan kata-kata, diawali dengan kata sungguh ya. Sungguh beneran kok aku, gak ngaku sih, temenan aku gitu. Maksudnya seperti itu. Inna yaumal fasli, sungguhnya hari ketetapan itu, hari penetapan itu, kana miqata, benar-benar akan terjadi setelah ditetapkan waktunya. Yaumal fasli dalam tafsir Qurtubi disebutkan sebagai waqtan wa majma'an wa mi'adan lil awwalin wal akhirin. Sebagai waktu, sebagai kumpulan, sebagai perhitungan ya. Mulai dari awal hingga akhir. Apa yang Allah janjikan di hari ini? Pertama adalah jaza. Jaza itu diartikan sebagai balasan kepada orang-orang yang membangkang, terutama membangkang kepada hari akhir. Yang kedua yakni as-sawab, atau diartikan sebagai imbalan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Dua hal ini dijanjikan Allah ketika hari penetapan nanti, yaumul fasl. Tafsir ini juga menjelaskan apa itu fasl. Fasl itu adalah pemisah ya. Fasl itu pemisah. Kalau dalam bahasa Arab kita dulu belajar faslun itu artinya kelas ya. Faslun awal, kelas pertama. Faslun tsani, kelas kedua. Kelas kedua berarti memisahkan antara kelas 1 dan kelas 3.
Ya seperti itulah. Ya, memisahkan. Apa yang dipisahkan? Anna Allah Ta'ala yafsilu fihi baina khalqih. Sungguhnya Allah Ta'ala memisahkan di dalamnya baina khalqih, di antara ciptaan-ciptaannya. Apa ya, terutama manusia. Khalqih di sini banyak tipenya. Pertama, siapa? Belief and unbelief. Yang percaya dan tidak percaya. Dan lagi siapa? Yang dipisahkan ada punishment dan reward. Tadi itu jaza dan thawab. Ada lagi orang yang happy dan orang yang sad. Orang yang senang dan orang yang sedih dipisahkan. Ada di situ nanti. Waktu hari itu ada orang yang sedih, nangis, ada orang yang senang, ketawa, bahagia. Dan terakhir tentu sebagai pemisah antara dunia dan akhirat. Di hari ini adalah pintu di mana kita akan memasuki dunia, kita memasuki alam akhirat. Ya, alam akhirat. Karena itu kita ketahui sebagai fi'il madhi, ya, suatu yang telah, ya, fi'il madhi, suatu yang telah. Kalau yakunu berarti fi'il mudhari'. Miqata itu berasal dari kata waqt, artinya adalah waktu. Miqata, waktu yang sudah ditetapkan. Dalam dalil yang lain, dalam Al-Quran, dalam surat yang lain disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mawquta. Ini penjelasan daripada mawquta itu, sungguhnya sholat itu sudah diwajibkan kepada mukmin dalam waktu yang sudah ditentukan, maghrib, isya dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan sendiri daripada miqata ini, Al-Waqi'ah ayat 5 menjelaskan lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Untuk dikumpulkan ila miqati, di hari yang sudah ditetapkan, maklum dan sudah dimaklumi, sudah diketahui oleh semua orang. Ada juga yang membangkang, berarti tidak maklum. Tidak hanya orang muslim yang maklum terhadap hari akhir, ya, hari akhir juga dimaklumi oleh orang non muslim. Tapi orang non muslim tidak percaya terhadap hari perhitungan, paham ya? Hari akhir, hari kiamatnya orang muslim percaya. Kalau ada perhitungan mereka tidak percaya. Kalau Islam sampai hari perhitungan, ya kita percaya, karena itu adalah ajaran itu. Itu perbedaannya. Lanjut pada ayat ke-18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaj. Artinya adalah hari di mana ditiupkan sangkakala. Fatatuna afwaja, maka mereka datang berbondong-bondong. Sebenarnya ayat ini adalah tiupan yang kedua. Ada tiupan yang pertama. Dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 68 disebutkan wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ditiupkan sangkakala pertama, tujuannya adalah untuk mematikan semua yang ada di langit dan di bumi. Ulama berpendapat perbedaan, ya. Ulama berpendapat yang satunya semua ini mangfis sama semua, itu artinya adalah malaikat juga, ya, malaikat juga dimatikan. Tapi ada beberapa yang enggak. Seperti contoh malaikat Israfil. Malaikat Israfil tadi, ya, nanti adalah orang yang malaikat yang meniup sangkakala. Dia tidak dimatikan oleh Allah. Ada beberapa yang tidak dimatikan, maksud Jibril. Itu menurut ulama. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, malaikat tidak dimatikan, hanya manusia, ya.
manusia dan seluruh makhluk yang hidup di dunia. Semua manusia meninggal nanti, termasuk yang terakhir Nabi Isa meninggal semua di hari ini, ditiupkannya sangkakala pertama. Nah, lanjutan daripada Az-Zumar 68 ini ternyata hampir sama dengan ayat An-Naba ke-18 ini. Apa bunyinya? Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan di dalamnya yang terakhir. Ada dua ya. Pertama dan terakhir, berarti ada dua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka mereka berdiri berbaris yang buruk, berbaris-baris. Ada yang mengatakan berdiri berbaris, ada yang mengatakan datang berbondong-bondong, semua benar. Ya, berbondong-bondong sekaligus mereka berbaris. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada tafsir sur. Ya. Sur itu artinya adalah sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Di hadis dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Tirmidzi, Abu Dawud juga meriwayatkannya bahwa sangkakala ini seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah seperti tanduk yang ditiup, seperti tanduk. Tahu tanduk? Lincip yang atasnya besar ya, kayak tanduk itu. Kayak apa, belalai apa namanya? Gajah, gadingnya gajah. Tanduknya gajah. Seperti apa bentuknya? Hadis sebenarnya sudah apa namanya? Sudah menjelaskan. Seperti apa besarnya? Hadis juga menjelaskan. Tapi saya lebih sepakat dengan pendapat daripada Said Qutb, mengatakan tidak terlalu penting seperti apa bentuknya, tidak terlalu penting sebesar apa sangkakala itu, tidak terlalu penting bagaimana meniupnya malaikat Israfil, tidak terlalu penting seberapa kencang bunyinya, tidak penting menurut Said Qutb. Yang penting adalah waktu itunya, kejadiannya waktu itu, ya, kejadian hari apa, tiupan sangkakala yang kedua, itu yang paling penting. Tidak penting lah kita berdebat bagaimana bentuknya, ya tidak usah terlalu banyak membahas itu. Fatatuna afwaja disebutkan dalam tafsir Qurtubi, afwajan ayu imaman umaman, ya. Afwaja di sini artinya adalah umaman, bergolong-golong. Kullu umatin ma'a imamihim. Setiap umat bersama dengan imamnya. Pada itu tidak salah jika ada orang mengatakan nanti saya ikut panjenengan saja Kiai di akhirat gandel sarung. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Saya gandel sarung jenengan. Kenapa? Nanti di akhirat ikut imamnya. Ikut imamnya. Nih. Kalau kita mengatakan saya ikut Rasulullah di akhirat, ya pasti kita ikut Rasulullah. Cuma nanti kita itu bergelombang, berkelompok-kelompok di akhirat. Sesuai dengan kiainya, sesuai dengan amalannya. Punya torekoh, jadi ada torekoh yang sini kelompok yang ini, torekoh yang sini kelompok yang ini. Nah, itu nyata. Dalam tafsir sudah dijelaskan. Ada hadisnya. Ruya Mu'adz bin Jabal qalat, ya Rasulullah, ara'aita qaulullah ta'ala, apakah Rasulullah tahu qaul Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim. Sungguhnya kamu telah bertanya sesuatu yang agung, katanya. Berarti ayat ini, yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, Rasulullah adalah suatu ayat yang
agung. Tsumma arsala ainihi bakilan. Lalu Rasulullah menangis. Setelah mengatakan itu pada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menangis. Karena memang ini suatu hal yang agung, suatu hal yang besar. Ya, harusnya kita tersentuh dan mau lebih dalam mempelajarinya, dan ya tentu bertaubat nanti di akhir, agar kita tidak merasakan siksaan nanti, tidak merasakan ketakutan di hari kehancuran. Tsumma qala, katanya Rasulullah, yukhsaru asyarata asnafan min ummati ashtatan. Nanti itu dibagi-bagi sama Allah. Ada 10 asnaf, 10 kelompok. Ummati ashtatan. Umat itu 6 kelompok. Ya. Qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin. Allah membedakan ciri-cirinya antara 6 muslim dan 6 yang bukan muslim. 6 yang orang bertakwa dan antara 4 orang yang tidak bertakwa. Fatawalla wabaddala surahum. Dirubah sama Allah wajahnya. Disebutkan dalam hadis panjang ini, panjang hadisnya. Ada nanti sebagian memiliki wajah seperti anjing, ya. Memiliki wajah seperti babi. Ada yang memiliki nanti kakinya panjang sebelah. Ada yang tuli, ada yang buta, sesuai dengan amalnya di dunia. Ini yang membuat Rasulullah menangis. Nah, bagaimana jika umatku nanti seperti itu? Itu bukan guyonan. Ya. Kita dulu waktu kecil melihat buku cerita neraka, ada gambar seperti itu. Bukan guyonan, itu asli. Itu pasti akan terjadi nanti. Semoga kita tidak seperti itu, ya. Semoga kita adalah orang-orang yang selamat. Baik, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihati, dibuka, as-sama'u, langit, fakanat, maka terdapat, abwaba, pintu-pintu. Dibuka langit, terdapat pintu-pintu. Wa, apa fungsi wa di sini? Wa itu fungsinya adalah sesuatu yang bersamaan. Contoh, saya dan kalian sedang mengaji, sama, bareng-bareng, ya. Dan dengan summa itu artinya kemudian, sesuatu yang setelahnya. Terbukanya langit ini bareng dengan peniupan sangkakala, ya. Kejadian kita dibangkitkan dari kubur itu bareng dengan dibukanya langit, ya, sehingga membentuk seperti pintu-pintu. Ya, kita masuk pada tafsirnya. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab berpendapat dalam ayat ini seperti ini. Dibukanya pintu langit adalah kehancuran langit, dihancurkan langit, ya. Dalam ayat yang lain disebutkan hancurnya seperti lelehan perak leleh itu, ya, netes-netes seperti itulah, ya, sampai terbuat suatu lubang seperti pintu, nah gitu. Di ayat yang lain seperti Al-Infitor juga menjelaskan, Al-Infitor ayat 1, Al-Insyiqaq ayat 1, idza sama'u fatarat, idza sama'u syaqqat. Ketika langit terbelah di sini, ya, ketika langit terbelah, lalu membuka pintu-pintu, membentuk pintu-pintu.
Mengapa Allah pakai fataha? Futihatis sama. Fataha artinya adalah membuka, ya. Allah membuka pintu, membuka langit. Karena Allah ingin menunjukkan sebenarnya membuka langit itu gak sulit bagi Allah. Seperti kita membuka pintu, gak sulit, mudah sekali. Padahal di ayat sebelumnya kita sudah membahas, ya, langit itu kokoh, ya. Langit itu kokoh sekali. Tapi bagi Allah tidak, karena Allah yang menciptakan, ya. Nah, tidak ada mungkin bagi Allah. Allah kan mencipta dan penghancur alam semesta. Itu maksudnya Allah menggunakan fathah. Tafsir Qurtubi menjelaskan futihatis sama adalah li nuzulil malaikah kama qala ta'ala wa yauma tashaqqaqu fis samai tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Ini ayat surat Al-Furqan ayat 25. Menurut ayat ini itu pas waktu dibuka malaikat itu turun melalui pintu itu. Malaikat turun melalui pintu itu. Hal ini juga dibenarkan oleh dikuatkan oleh beberapa tafsirnya. Tabari itu berpendapat bahwa dibukanya pintu itu maka akan tersambungnya antara alam dunia dan alam akhirat. Terbukanya langit, alam dunia dan alam akhirat bergabung, sudah tidak ada pemisah lagi, ya, sehingga bebas, malaikat turun bebas. Ini ringan. Oke. Seperti apa bentuk pintunya, sebesar apa bentuk pintunya, seberapa banyak pintunya, juga itu tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ya. Artinya banyak sekali pintunya, pasti besar sekali, karena malaikat itu memiliki sifat memiliki ciri-ciri yang sangat besar sekali. Kita membayangkan aja sangkakala, ya, disebutkan dalam hadis itu besarnya seperti sebesar paling tingginya langit sama paling bawahnya bumi. Itu besarnya digambarkan besarnya sangkakala. Terus malaikatnya sebenarnya apa? Pasti besar, gitu. Pasti besar. Di hari itu malaikat turun semua ke bumi, ya, turun melalui pintu tersebut. Berarti kan banyak dan besar. Dan di hari itu kita memang ditontonkan sama Allah, dibangkitkan semua, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dibangkitkan, dipertontonkan suatu tontonan subhanallah, ya, tontonan kiamat, ya, kiamat yang sungguhnya. Dihancurkannya bumi, dihancurkannya alam semesta, matahari, bintang-bintang, semua dihancurkan pada waktu kita lihat secara langsung. Sampai dalam ayat yang lain disebutkan orang kafir itu menggigit jari. Menggigit jari itu bukan karena takjubnya, wow, keren, bukan. Maksudnya adalah takut itu. Takutnya menggigit jari, sampai menggigit jari. Takut sekali orang kafir. Bagaimana ketika nanti saya di hari keputusan? Saya melihat seperti ini enggak aja sudah tidak. Bagaimana saya nanti di hari keputusan? Seandainya saya boleh kembali lagi, saya akan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Orang kafir seperti itu. Ya, alhamdulillah kita diciptakan, kita diberikan jalan, kita bisa mengenal Islam, kita beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa kita menjadi seorang Islam. Itu nikmat ini, ya. Nikmat yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah. Oke, lanjut ayat terakhir, ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyiratil jibalu dijalankan. Al jibalu gunung.
gunung-gunung dijalankan oleh Allah. Wa kanat saroba, ya, dan menjadi fata morgana. Tafsir Qurtubi menjelaskan ayu la syai'in kama kama annal syarab kadzalik. Tidak ada yang selama ini seperti fata morgana ini. Enggak sama. Artinya nanti itu sangat luar biasa. Sangat beda dengan fata morgana yang kita lihat di jalan-jalan, ya. Di jalan ketika ada matahari terik matahari, kita lihat fata morgana. Nanti beda. Enggak sama, enggak seperti itu. Nanti sangat luar biasa. Yadhunnuhu ar-ra'i ma'an, ya. Walaisa bima'in. Kita kayak melihat air, tapi itu bukan air. Nah, apa makna suyirat di sini? Kata Allah, kata dalam Qurtubi ada dua. Sifat min usuliha dan uzilat an mawadi'iha, ya. Apa dihancurkannya dari aslinya dan dihilangkannya dari tempatnya. Nanti itu jibal itu seperti debu sampai, ya. Sampai seperti debu. Tapi debunya jibal, ya, pasti juga besar, ya. Besar, dihancurkan, katanya seperti debu. Tapi debunya gunung pasti masih besar, masih seperti batu-batu. Itu berterbangan, diterbangkan emang sama Allah. Tidak lagi pada tempatnya, tidak lagi seperti aslinya. Berterbangan yang sangat menakutkan, ya. Subhanallah. Dalam Al-Mursalat disebutkan, mengapa saya mengatakan seperti debu. Al-Mursalat ayat 9-10 menyebutkan wa idzas sama'u furijat, dan ketika langit terbelah, wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan seperti debu. Itu katanya Al-Mursalat ayat 9-10. Dalam tafsir ini ayat 17-20 saya ingin berpesan bahwa yuk mari kita mengingatkan kembali, jika kita memang pernah punya kesalahan, segera bertaubat. Di ayat ini kita diingatkan, di ayat ini kita diberi kabar yang sangat besar, nanti akan terjadi kiamat yang nantinya kita nggak tahu kita akan berbentuk seperti apa. Apakah berbentuk seperti anjing? Apakah berbentuk seperti yang lain? Semoga kita malah berbentuk seperti orang yang muda, yang ganteng dan lain sebagainya. Tentu dengan amal kita di dunia, ya. Jangan sampai ya kita bermaksiat. Kalaupun sudah bermaksiat, cepatlah bertaubat. Gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat kajian tafsir kali ini. Nanti kita lanjutkan pada tafsir selanjutnya, membahas tentang akhirat, ya, neraka dan surga. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahimna wa fahimna wa qarrabati Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.